Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Vika Cahyaningrum dengan NIM 4101422183 akan menyelesaikan tugas proyek 2 dasar-dasar matematika mengenai pembahasan soal yang berkaitan dengan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Ya, langsung saja yang pertama, pembuktian dengan menggunakan pembuktian langsung. Penyelesaian dengan metode pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Ya, kita langsung saja ke permasalahan pada soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa setiap bilangan bulat M dan N, jika M dan N keduanya ganjil, maka M kali N ganjil. Penyelesaiannya, diketahui M bilangan bulat ganjil, kita misalkan dengan M sama dengan 2K ditambah 1 dengan K bilangan bulat. Kemudian, N bilangan bulat ganjil, kita misalkan dengan N sama dengan 2B ditambah 1 dengan B anggota bilangan bulat. Kemudian yang kita akan buktikan adalah M kali N bilangan ganjil. Bukti M kali N adalah 2K ditambah 1 dikali 2B ditambah 1. Kemudian perkaliannya kita jabarkan menjadi 4KB ditambah 2K ditambah 2B ditambah 2C ditambah 1. Maka 2 dikali 2KB ditambah K ditambah B ditambah 1. Kemudian kita misalkan 2KB ditambah K ditambah B itu adalah C. Maka 2C ditambah 1 dengan C anggota bilangan bulat. Semua nilai jika dikalikan dengan 2 akan menjadi kelipatan 2. Dan kelipatan 2 itu pasti adalah genap. Semua bilangan genap jika ditambah dengan 1 maka akan menghasilkan suatu nilai atau suatu bilangan ganjil. Jadi, pernyataan jika M, N bilangan bulat ganjil maka M, N ganjil bernilai benar. Kemudian yang selanjutnya itu pembuktian dengan induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika adalah proses pembuktian teorema umum atau rumus dari kasus-kasus khusus dan dikenal dengan prinsip induksi matematika sebagai berikut. PN adalah pernyataan teorema rumus dengan n variabel pada bilangan bulat. Ada dua langkah dalam pembuktian dengan induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan dengan substitusi bahwa PN adalah benar untuk satu harga N yang bulat positif. Misalnya, N sama dengan 1 atau N sama dengan 2, dan seterusnya. Langkah yang kedua, andaikan PN adalah benar untuk N sama dengan K, kemudian buktikan bahwa PN adalah benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Langsung saja ke soal nomor 2. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi 2 dengan induksi matematika. Penyelesaiannya, untuk langkah yang pertama, Pn adalah benar untuk N sama dengan 1. Maka P1-nya adalah 5 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 1. 5 pangkat 1 adalah 5, 3 pangkat 1 adalah 3. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jelas 2 itu habis dibagi 2. Berarti pernyataannya benar. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan yaitu 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K habis dibagi 2. Kita misalkan 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K sama dengan 2P. Kemudian akan ditunjukkan bahwa PK ditambah 1 benar
yaitu 5 pangkat K ditambah 1 dikurangi 3 pangkat K ditambah 1 terbagi habis oleh 2. Buktinya, 5 pangkat K ditambah 1 dikurangi 3 pangkat K ditambah 1. Untuk 5 pangkat K ditambah 1, kita jabarkan ini menjadi 5 pangkat K dikali 5. Kemudian untuk 3 pangkat K ditambah 1 itu, jika dijabarkan menjadi 3 pangkat K dikali 3. Berarti sama dengan 5 pangkat K dikali 5 dikurangi, untuk 3 pangkat K dikali 3 ini kita jabarkan lagi menjadi 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K dikali 2. Berarti sama dengan 5 dikali kurung buka 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K kurung tutup ditambah 3 pangkat K dikali 2. Sesuai dengan pemisalan sebelumnya, untuk 5K dikurangi 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K itu kita misalkan dengan 2P. Maka sama dengan 5 kali 2P ditambah 3 pangkat K kali 2. Sama dengan 2 dikali kurung buka 5P ditambah 3 pangkat K. Semua nilai, semua bilangan jika dikalikan dengan 2 akan menghasilkan kelipatan 2. Dan jelas kelipatan 2 itu habis dibagi 2. Berarti pernyataannya benar. Jadi, untuk PK ditambah 1 benar untuk setiap bilangan asli K. Berarti pernyataannya adalah benar. Kemudian yang selanjutnya, kita akan bahas mengenai penarikan kesimpulan. Langsung saja pada permasalahan pada soal berikut. Soalnya adalah, susunlah bukti formal kesahan argumen dan buktikan kesahannya berikut dengan menggunakan lambang-lambang proposisi yang diberikan. Jika Adam datang sekolah terlambat, maka ia akan menumpang bus dan mengendarai mobil sendiri. Jika ia menumpang bus atau menumpang kereta api, maka ia kehilangan bagian pertama. Adam datang sekolah terlambat, oleh karena itu dia kehilangan bagian pertama atau menumpang kereta api. Sudah diketahui simbolnya yaitu BKMLH. Ya, langsung saja pada penyelesaiannya. Argumen yang dapat dinyatakan dengan simbol yaitu untuk argumen yang pertama, jika Adam datang sekolah terlambat, kita misalkan dengan simbol B, maka ia akan menumpang bus. Ia akan menumpang bus itu kita simbolkan dengan K. Dan mengendarai mobil sendiri, kita simbolkan dengan M. Argumen yang kedua, jika ia menumpang bus, kita simbolkan dengan K, atau menumpang kereta api, kita simbolkan dengan L, maka ia kehilangan bagian pertama, kita simbolkan dengan H. Kemudian yang ketiga, Adam datang sekolah terlambat, kita simbolkan dengan B. Oleh karena itu, kesimpulannya, dia kehilangan bagian pertama, kita simbolkan dengan H, atau menumpang kereta api, kita simbolkan dengan L. Kemudian selanjutnya kita akan buktikan kesahan-kesahannya dengan menggunakan argumen-argumen di bawah ini. Yang pertama, B maka K dan M. Yang kedua, K atau L maka H. Yang ketiga, B, kesimpulannya H atau L. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan bukti kesahan dengan menggunakan metode modus ponen. Apa sih itu modus ponen? Modus ponen itu jika ada P, maka Q, harus ada premis P, maka kesimpulannya adalah Q. Yang pada nomor 4 ini, kita akan melakukan modus ponen nomor 1 dan 3, yaitu jika B, maka K dan M kita modus ponenkan dengan premis B, maka kesimpulannya adalah K dan M. Kemudian nomor 5, kita akan melakukan simplifikasi pada nomor 4. Apa sih itu simplifikasi? Simplifikasi itu jika ada P dan Q, maka kesimpulannya adalah P.
kita simplifikasikan nomor 4. Jika K dan M, maka kesimpulannya adalah K. Kemudian yang nomor 6, kita akan melakukan adisi. Apa sih itu adisi? Jika ada P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Kita adisikan nomor 5. Jika K, maka kesimpulannya adalah K atau L. Kemudian pada nomor 7, kita lakukan modus ponen nomor 2 dan 6. Jika K atau L, maka H, dan ada premis K atau L, maka kesimpulannya adalah H. Kemudian pada nomor 8, kita adisikan nomor 7, yaitu jika ada H, kesimpulannya adalah H atau L. Jadi terbukti bahwa argumen pada soal tersebut adalah sah. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.